Neville Goddard, sang bapak kesadaran dunia dia, dan gurunya Abdullah itu bilang, fakta terbesar dalam hidup kamu adalah asumsimu. Asumsimulah yang membentuk realita hidupmu. Jadi sangat penting sekali aku sarankan. Ini live TikTok nggak, Mas? Iya dong. Iya, Oke, teman-teman sayang yang lagi live TikTok saat ini, mau bikin asik hidupmu nggak? Ntar malam eksperimen yuk. Tulis di buku bocor halus ini, Mas. Gak apa-apa lah ya. Guru spiritual itu yang punya masalah di bidang ekonomi. Iya, bukan sering lagi, banyak kita temui waktu itu kan Mas ya. Banyak banget. Apakah terjadi pertentangan antara kemudian spiritual dan materi atau bagaimana gitu? Kalau yang dikaji Teteh sendiri gimana? Kenapa bisa seperti itu gitu? Apakah kemudian ada belief bahwa orang itu kalau pengen suci, nggak pengen banyak dosa, nggak boleh punya banyak uang banyak, atau gimana? Atau seperti apa, Teh? Ada yang belum selesai sama dirinya, Mas. Kalau mau jujur, ada yang belum selesai sama diri dia, ada yang belum selesai sama data-data, dogma, program masa lalunya. Karena gini, maaf ya sebelumnya ya, tanda seseorang itu deket sama Allah, semesta, atau apapun nama itu disebut ya, dia udah bisa berdiri di kaki dia sendiri. Minimal untuk kehidupan dia tuh udah nggak pusing gitu. Sudah berkecukupan mungkin ya. Sebetulnya bukan berkecukupan juga. Seperti kisah tadi PNS guru sama oke. gitu. Jadi ukurannya itu bukan ukuran yang berlimpah uang banyak seperti Hotman Paris, bukan begitu Mas Hendra. Tapi minimal untuk kebutuhan hidup dia. Kenapa kamu sebut Hotman Paris? Kamu ngidolakan Hotman Paris maksudnya? Bukan, kan dia udah keren banget tuh. Kalau gini kan dia keren gitu kan. Enggak, itu udah contoh keren lah. Maksudnya kesuksesan dalam kelimpahan yang seru gitu istilahnya. Nah, maksudku gini Mas Hendra. Spiritual. Sebetulnya itu garis lurus sama kelimpahan, Mas. Kita bisa melihat orang itu spiritualnya udah seru, udah cukup, udah asik. Itu bisa kelihatan banget. Oke. Dari cerita hidupnya udah selesai. Secara spesifik Teh, keyakinan-keyakinan seperti apa sih yang kemudian bisa menghambat rezeki seseorang itu gitu? Dan terkadang kita nggak sadar kita udah dapat keyakinan itu dari program dari orang tua kita di waktu kecil gitu. Ada nggak keyakinan-keyakinan tertentu yang itu justru bikin rezeki itu seret gitu? Banyak, Mas. Contoh. Peserta offline banyak. Peserta online banyak banget. Contoh, ada satu belief di masyarakat kita. Iya. Kalau kamu mau berkelimpahan, nak, kamu harus jatuh dulu, kamu harus ngalamin sedih dulu. Itu Ada program kayak gitu. masalah itu ya akhirnya. Itu jadi program. Tanpa Sehingga dia sadari. kelimpahan itu kalau mau datang ke dia harus terjun dulu ke bawah hidupnya. Sedangkan itu sebenarnya sudah tidak perlu ya terjun dulu. Nggak perlu. Sebetulnya nggak perlu. Ada lagi belief, program, dogma, atau nilai-nilai yang kita dengar, kita rasakan dari orang tua kita. Makanya di sini nih, penting banget nih Mas Rozi ya. Kan yang nonton pasti ada ibu-ibu ya. Ya pasti. Bener kan? Banyak. Ada ayah, ada ibu. Ayah ibu yang baik, yang lagi nonton ini. Mulai kasih yang seru-seru buat anaknya ya. Karena peserta online sama offline baik yang curhat. Dia dapat program dari orang tuanya. Salah satunya, apa coba Mas? Ini juga aku dengar dan udah aku rilis. Makanya pada saat peserta cerita, aku juga ngalamin. Aku bilang, apa coba? Jangan banyak ketawa, nanti kamu nangis. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah. Kamu jangan terlalu banyak ketawa, ntar kamu nangis sedih loh, dapat kesulitan loh. Itu program yang harus dirilis. Karena nggak begitu juga realitanya. Kenyataannya orang yang mengiyakan itu, menjadikan itu program, dia udah tahu dulu. Nah, lantar gue kalau abis ketawa gue nangis. Kejadian, abis dapat bonus dari keluarganya, suaminya selingkuh. Nangislah dia, itu peserta. Aku bisa cerita karena aku mendengar langsung. Berarti itu program yang memang kita harus patahkan Rilis, ya. harus dirilis. Ada lagi
ada lagi program Apa itu? lainnya. Nah, jangan terlalu senang kalau dapat kebaikan yang besar dari Allah. Karena kalau udah tanjakan nanti turunan loh, kamu akan dapat petaka atau dapat apa gitu. Itu terjadi, Mas. Kalau aku hitung ada 5 atau 7 orang di peserta online dan offline. Dan akhirnya itu dirilis karena kita kan bukan itu. Dan itu banyak untuk yang punya goals jodoh. Nah, seru nih. Masalah jodoh, Mas. Banyak yang belum menikah karena Supaya kemudian berimbang, barangkali kita juga harus membantu teman-teman untuk menanamkan program yang baru gitu, Teh. Nah, mungkin dari Teteh nanti seperti apa? Kalau dari aku yang aku alami dari dulu kan, uang tuh seperti udara, ya ada di mana-mana. Harapanku kemana-mana nanti aku ketemu jalan untuk mendapatkan uang. Terus kemudian aku ganti lagi, kerjakan hobi, kumpul dengan orang-orang yang aku sayangi, punya penghasilan tak terhingga gitu. Dan itu siapapun anak-anak yang masih muda-muda, SMA, SMA, mahasiswa, anak-anakku sendiri, aku tanamkan itu semuanya, aku program itu semuanya gitu. Nah, Teteh mungkin bisa menambahkan supaya kemudian teman-teman makin punya banyak cara untuk bikin program-program baru untuk anak-anak. Iya. kalau ngobrolin kisah nyata kan enak nih, bukan karena cerita orang. Benar. Dulu aku punya temen nih, Mas. Punya temen gak dulu sampai sekarang. Temen aku tuh kalau punya pacar disakitin sampai pada akhirnya ibunya bilang, udahlah kamu umur udah segini. Iya mah, cowok semuanya brengsek. Udah disakitin sekali, kedua, ketiga, iya emang cowok semuanya brengsek. Apapun yang kamu asumsikan itu jadi program. Oke. Jadi dia ketemu lagi orang baru, ya ketemunya sama yang diasumsikan itu. Yang brengsek lagi. Yes, brengsek. Tapi jangan nunjuk sini deh. Jari gua kesini barusan. Gue pindahin boleh nggak? Boleh. Nah, ketika aku udah belajar kesadaran ini kan udah tahu nih, Mas. Asumsimu itulah yang membentuk realitamu. Teman-teman boleh catat ya. Realitamu saat ini itu terbentuk dari asumsi-asumsimu kemarin. Oke. Terus kalau realitanya sekarang nggak asik, berarti kita bikin asumsi sekarang yang asik aja dong. Nah, itu kan ada di buku Bandan Revolution, buku asumsi, Mas. Oke. Jadi seru. Nah, apa yang terjadi sama aku? Aku udah tahu nih ini. Jadi pada saat waktu suamiku yang pertama meninggal, waktu aku mulai kuantum jam, aku kan menikah lagi di suami yang kedua ya, pas suami pertama meninggal itu di tahun 2000. Aku udah tahu nih teman-teman punya asumsi kayak gitu. Kalau aku beda. Ketika ada kegagalan tentang pacaran yang pertama, aku bikin asumsi baru dan belief baru, Mas. Ketika yang ini nggak jadi, Allah sediakan yang lebih baik daripada ini. Oh, smart thinking ya. Jadi bikin program realitaku saat ini, ketika bertemu sesuatu yang tidak baik, aku nggak dapetin itu, Allah sediakan yang lebih baik daripada ini. Iya. Oh, ini tanda bahwa sebentar lagi akan dikirimkan yang lebih tampan dan lebih mapan, gitu ya. Lebih muda, lebih seger Ini lebih mudah ini. dari yang sebelumnya gitu. Itu satu. Kedua, ada belief nih yang jodohnya suka susah. Aduh Teh, Feby umur aku udah berapa tuh Teh? Bener. Bikin program baru dong. Realitaku saat ini, usia hanya sekedar angka. Oke. Yang penting jiwa tetap 17 tahun. Sweet 70. Ya kan kita bikin asik aja dong. Bener, Hidup bener, ini bener. bikin asumsi Bikin yang fun ya. asik-asik. Nah. Neville Goddard, sang bapak kesadaran dunia dia. Dan gurunya, Abdullah, itu bilang, fakta terbesar dalam hidup kamu adalah asumsimu. Asumsimulah yang membentuk realita hidupmu. Jadi sangat penting sekali aku sarankan. Ini live TikTok nggak? Iya. Oke, teman-teman sayang yang lagi live TikTok saat ini, mau bikin asik hidupmu nggak? Ntar malam eksperimen yuk. Tulis di buku bocor halus ini Mas. Gak apa-apa lah ya. Kan ngaji rosa baik. Bocor halus boleh lah ya. Ya. Tuh nggak apa-apa. Sikat kata Mas Hendra.
Ntar malam sediain buku, tulis buku asumsi. Asumsiku saat ini, realita hidupku, mulai hari ini uang seperti udara. Gampang hadir, gampang masuk, dan sangat menyenangkan proses terjadinya. 2, mulai hari ini realitaku, aku sangat dicintai. Kalau perempuan yang belum dapat jodoh, akulah wanita yang dicintai, akulah wanita yang cantik, yang sehat, yang sangat banyak pesona untuk dicintai, jodoh sejatiku. Jadi mulai kamu tulis apa yang kamu mau dalam hidupmu, hidup seperti apa yang kamu mau, tulis. Aku menggerakkan jari, semudah itu pula aku mendapatkan rezeki. Oh. Aku kalau sekarang bikin asumsi baru gara-gara Neville Goddard sama Abdul sama Mas Hendra. Bikin seru-seruan gini. Kamu kan punya jam? Ya. Ini jam ya. Ini aku punya jam. Yuk eksperimen teman-teman. Jamnya mati. Baru mati. Gak apa-apa. Ini cuma alat. Cuma alat. Yang penting rezeki nggak mati. Wah, yang penting rezeki yang mati. Kita bikin seru-seruan, asumsi baru. Bikin asumsi baru. Setiap aku memegang jam ini, rasakan sensasinya. Notifikasi, BCA, uang masuk. Jadi setiap aku memegang jam ini, rasakan ketika memegang jam ini ada kebahagiaan yang mengalir. Ya Allah, terima kasih. Ini sudah berkelimpahan. Jadi setiap pegang jam ini, rasakan syukur. Kehidupan ini yang perlu kita syukuri pertama kali itu adalah nafas, Mas Hendra. Ketika kita tidur, masih dikasih nafas, itu rezeki yang tak terbayar. Oke. Jadi kalau Mas Rosi dan teman-teman masih bisa bernafas, masih dikasih nafas, itu tandanya nggak ada cara lain selain untuk selalu bersyukur. Gunakan momentum, kamu sentuh apapun, misalnya kamu sentuh dadamu atau sentuh tanganmu, kamu pada saat nyentuh tangan ini, rasakan syukur. Ya Allah, terima kasih atas nafas, terima kasih hidupku berkelimpahan. Hidupku cukup dan sempurna. Lakukan itu dalam kesadaran kamu. Oke. Sehingga getaran yang kamu rasakan itu getaran penuh syukur. Jadi kalau misalnya ngelihat jam, makasih ya Allah, aku udah berkelimpahan, Allah udah cukupin semua, sempurna. Teh, kan kita sering melihat fakta bahwa orang baik tuh sering salah dalam memilih pasangan ya. Nah, nanti di quantum alignment tuh bisa diberesin nggak, Teh? Oh sangat, Mas Hendra. Jadi itu tanggal 12 ya Mas, tanggal 12 Januari sekarang, hari Senin, berarti 2 hari lagi Mas Hendra. Dan teman-teman hanya cukup bayar 250.000 aja, udah bonus 5 audio itu ya. Iya betul, teman-teman cuma bayar 250.000, bisa rilis bareng, bisa kuantum jam bareng, bisa kuantum jam uang dan jodoh, tapi hasilnya lepasin ya teman-teman ya. Lalu dapat 5 audio releasing, audio sadar nafas syukur, audio beautiful assumption yang tadi aku bilang, asumsi itu membentuk realita, itu dibikin rekamannya, itu cuma sebentar itu rekaman. Lalu kuantum jam goals uang dan cinta. Itu banyak yang tanya teman-teman, itu Zoom teman-teman, itu hubungi nomor yang udah disematkan itu teman-teman ya. Atau yang di bio TikTok itu silakan di chat aja. Dan itu sekitar sebenarnya cuma 2 jam sih. Cuman Teteh itu selalu kasih bonus ya. Biasanya 3 jam kadang sampai 3 jam sih. Iya, 2,5 jam gitu. Betul. Dan itu menyenangkan sekali teman-teman karena judulnya Quantum Alignment. Nah, kata Quantum Alignment ini unik nih Mas Hendra. Sedikit bocorin dikit ya. Ini bocor halus. 200-an orang itu ya. Kurang lebih, kalau kemarin itu 340. Iya, 340 ya. Iya, jadi kebayang nggak teman-teman, kita rilis bareng 300-an orang, itu powerful. Kalau kata sholat sendiri begitu, kalau sholat berjamaah kan, Wih. weh. Jam berapa Teh banyak yang tanya? Jam 7 malam.
Jam Selain 7 sahur, malam, teman-teman, ya. betul. Jam 7 sampai sekitar jam 9-an lah kurang lebih dikit lah sama teman. lebih dikit teman-teman. Nah, kata quantum alignment, kuantum itu adalah sebuah realita kelimpahan yang sebelum jadi realita kayak gini. Contoh misalnya Mas punya tablet ini ya. Ya. Sebelum tablet ini kamu pegang kan kamu pasti mikirin dulu nanti aku mau punya tablet gitu kan. Benar. Ada dimensi kuantum, di mana di dimensi kuantum itu Mas Hendra itu adalah dimensi keempat. Itu adalah dimensi di mana versi dirimu itu udah ada semua, kayak Mas Rozi punya tabungan 1 miliar di dimensi kuantum itu tuh udah ada. Oke. Kamu punya rumah baru di Bandung misalnya, di dimensi kuantum itu tuh udah ada. Mikir punya pasangan di Bandung ya? Oh enggak. Oh, nanti dilihat istriku. Enggak ya. Punya segala hal yang baik lah ibaratnya ya. Oke, Di dimensi kuantum itu sebetulnya itu udah ada dan tersedia. Nah uniknya dimensi kuantum ini punya getaran, punya vibrasi. Getarannya itu di getaran gelombang alfa dan theta. Oke. Gelombang tenang, gelombang damai, gelombang syukur. Alignment ini cerita tentang menyelaraskan antara dimensi kuantumnya kamu yang masih dalam potensi sama realita kamu saat ini. Oke. Gimana caranya yang tadinya masih di alam potensi kuantum, dia jadi realita hidupmu. Itulah Zoom hari Senin. Quantum Alignment. Buat teman-teman bisa join, nanti bisa langsung ke BioTikTok. TikTok kita untuk Ya, Zoom-nya untuk ya. kita dapetin seru bareng-bareng gitu. Nanti kita akan quantum jam apa yang jadi dedikasi kamu, terutama soal jodoh dan keuangan gitu ya. Karena itu substansi yang biasanya paling sering tuh orang cari. Substansinya seperti itu. Tapi realita yang paling inti gini Mas Rozi. Sadari bahwa kesadaranmu lah yang pada akhirnya membentuk realitamu selain asumsi-asumsi ini ya. Di dalam kesadaran tentang asumsi ini, itulah yang membentuk realitamu. Contohnya gimana? Misal, Mas Rozi menyadari bahwa, aduh TVB aku mah kalau bisnis selalu gagal. Kadang kan suka, kita ada perasaan kayak gitu kan? Benar. TVB, hidupku kurang nih teh. Kurang beruntung atau aku merasa kayaknya kurang, utangku belum lunas. Ada kesadaran melihat, ini tuh situasiku tuh banyak yang terbatas gitu. Belum bisa bayar utang, belum bisa menyelesaikan sesuatu, belum menikah, belum ini, belum itu. Kesadaran inilah yang dijadikan pantulan oleh semesta. Kesadaran kamu tentang aku kurang, aku nggak layak. Itu jadi realita. Oke. Nah, di quantum alignment itu diceritakan kamu siapa sebetulnya. Tipis-tipis tuh, tapi sebetulnya kalau mau melengkapkan ada di kelas ya. Iya.